Halo semuanya, selamat datang di Income Channel. Perkenalkan, nama saya Saufiana. Di episode kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis retail. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe dulu ya channel Income, biar kalian makin banyak pengetahuannya. Di era perkembangan ekonomi yang semakin cepat dewasa ini, tentu saja kalian sudah cukup sering mendengar mengenai bisnis retail. Bahkan, bisa jadi Anda ingin memulai bisnis retail Anda sendiri saat ini. Jika memang demikian, sudahkah Anda memahami dan mengerti lebih dalam apa itu retail dan juga fungsinya? Sebelum berbicara lebih jauh mengenai bisnis retail, sangat amat penting bagi Anda untuk mengetahui apa itu bisnis retail secara jelas untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai bisnis ini. Retail adalah sebuah penjualan produk atau jasa dari sebuah bisnis kepada konsumen untuk dapat digunakan atau dikonsumsi oleh mereka sendiri. Bisnis retail juga sering disebut sebagai pengecer atau penjual eceran, di mana jumlah barang yang dijual biasanya dalam jumlah yang kecil atau dalam jumlah satuan. Contoh usaha bisnis retail yang sering kita jumpai ada supermarket atau minimarket. Mereka melakukan penjualan secara eceran dan menggunakan barang-barang tersebut untuk keperluan pribadi dan dikonsumsi untuk masyarakat setempat. Dan ada juga contoh lainnya seperti toko kelontong, warung-warung sembako kecil yang biasanya ada di dekat rumah. Jenis retail yang satu ini biasanya menjual semua produk minuman, makanan, dan juga kebutuhan lainnya. Lantas, bagaimana rantai persediaan barang pada bisnis retail itu berjalan? Tentu Anda wajib memahami ini jika ingin terjun di usaha bisnis retail. Rantai persediaan barang bisnis retail terdiri dari produsen grosiran, retail, dan juga konsumen. Produsen secara langsung berhubungan dengan bisnis grosir. Kemudian bisnis grosir menjualnya kepada retail, lalu retail menjualnya kembali kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut secara langsung. Menurut Barry R. Behrman dan Joel R. Evans, mereka menjelaskan bahwa arti dari retail yang sesungguhnya adalah suatu aktivitas bisnis yang berusaha untuk memasarkan produk barang maupun jasa kepada konsumen tingkat akhir untuk dipakai secara pribadi maupun untuk kebutuhan rumah tangga. Menurut Kotler, di sini Kotler menjelaskan mengenai arti retail yaitu proses penjualan eceran yang mencangkup semua kegiatan yang melibatkan penjualan barang dan juga jasa kepada para konsumen tingkat akhir untuk digunakan sebagai keperluan pribadi mereka masing-masing. Menurut David Gilbert menjelaskan bahwa retail merupakan semua usaha bisnis yang menggerakkan seluruh keahlian pemasaran produk atau jasa secara langsung supaya bisa memuaskan konsumen di tingkat akhir dengan berdasarkan pada organisasi penjualan produk barang maupun jasa sebagai pusat distribusinya. Menurut Michelle Levy dan Barton Weiss, kedua ahli tersebut sepakat bahwa arti dari retail yaitu serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan guna meningkatkan nilai guna dari sebuah produk maupun jasa yang kemudian dijual kembali kepada para konsumen, supaya dapat digunakan atau dikonsumsi secara pribadi. Banyak yang mengira bahwa retail dan grosir adalah dua hal yang sama. Tetapi kenyataannya keduanya sangat berbeda ya, di mana grosir ini biasanya menjual barang dalam jumlah yang besar tanpa khawatir berbagai aspek retail yang diharapkan oleh konsumen tingkat akhir, seperti menjual pakaian, sepatu, dan lain-lain. Pedagang grosir juga tidak berurusan langsung dengan para konsumen tingkat akhir. Mereka justru akan menjual semua barang yang tersedia di toko retail saja.
kita akan sangat jarang menemukan pedagang grosir yang menjual langsung barang yang mereka sediakan kepada konsumen tingkat akhir. Sebab mereka biasanya hanya akan menjualnya ke toko retail supaya toko tersebut bisa menjual kembali kepada konsumen tingkat akhir. Pada umumnya, pedagang grosir juga akan menjual produk atau barang yang disediakan dalam jumlah yang besar, di mana hal tersebut bisa memungkinkan mereka untuk menjualnya kepada toko retail dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan toko retail menjual produk tersebut dengan jumlah yang kecil dan harga yang lebih tinggi. Mengapa retail itu penting? Atau karena kalau tidak ada retail, kita tidak bisa hidup? Retail itu cukup penting karena mereka akan memudahkan pihak produsen untuk tetap fokus memproduksi barang tanpa perlu terpengaruh terhadap banyaknya upaya yang diperlukan untuk dapat berinteraksi langsung dengan konsumen tingkat akhir. Pihak pengecer atau retail akan membuat proses pembelian menjadi semakin mudah. Oleh sebab itu, biasanya bisnis retail memiliki tenaga kerja penjualan dan juga katalog yang berisi foto produk beserta deskripsi yang menarik. Fungsi retail yang pertama yaitu memudahkan konsumen untuk memperoleh produk yang dibutuhkan. Dengan adanya bisnis retail, para konsumen tingkat akhir akan menjadi lebih mudah untuk memperoleh produk yang mereka butuhkan. Tanpa adanya bisnis retail, maka konsumen tingkat akhir akan sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebab mereka harus membelinya ke produsen atau grosir secara langsung dan otomatis harus membelinya dalam jumlah yang lebih banyak. Yang kedua yaitu mendatangkan keuntungan untuk produsen dan grosir. Selain memudahkan konsumen tingkat akhir untuk memperoleh keperluannya, bisnis retail juga sangat bermanfaat bagi para produsen dan grosir. Sebab retail akan mendatangkan keuntungan secara finansial untuk para produsen dan juga grosir. Pihak retail biasanya akan berbelanja atau stok barang dalam jumlah yang banyak dari pihak grosir. Kemudian pihak grosir akan mengambil semua barang-barang yang mereka sediakan dari pihak produsen. Dana yang mereka peroleh nantinya bisa dimanfaatkan untuk modal dan digunakan kembali untuk memproduksi barang. Yang ketiga yaitu mempunyai peran penting dalam mempromosikan produk secara langsung. Retailer yang telah membeli produk dari produsen atau grosir biasanya akan mempromosikan langsung produk tersebut kepada para konsumen dengan menggunakan berbagai cara. Kegiatan tersebut tentu akan sangat bermanfaat dan mampu meningkatkan tren produk yang diproduksi oleh pihak produsen. Yang terakhir yaitu bisa menawarkan berbagai macam jenis barang dengan harga yang bervariatif. Pada umumnya, pihak retailer akan membeli berbagai jenis barang dari berbagai macam produsen yang berbeda-beda. Harga yang mereka tawarkan juga akan bervariasi. Hal tersebut nantinya akan memberikan variasi pasar yang sejalan dengan meningkatkan rasa puas dari para konsumen. Value proposition adalah tawaran pembeda yang diberikan perusahaan untuk konsumennya. Value proposition diantaranya yang pertama yaitu produk atau service. Produk atau service ini termaksud keberagaman produk, opsi pemberian label pribadi, dan juga kualitas produk. Yang kedua yaitu ada customer shopping experience atau pengalaman berbelanja konsumen. Ini termaksud ke dalam layout penataan barang dan juga penataan toko. Yang ketiga yaitu model penetapan harga dan juga pendapatan. Termaksud dalam strategi penetapan harga seperti harga hemat setiap hari dan juga penambahan layanan seperti free delivery. Value chain struktur atau tingkat integrasi dengan supplier dan juga proses organisasi. Banyak manajer hanya terfokus pada perubahan satu atau dua elemen saja dan jarang yang mengubah keseluruhan elemen ini. Retail harus terhubung dengan konsumen agar dapat memaksimalkan interaksi langsung dan menguatkan hubungan antara retail dan juga konsumen. Tidak hanya terfokus pada penjualan barang dan jasa, tetapi juga memperkaya pengalaman berbelanja konsumen di dalam toko. Berikut
ini ada beberapa karakteristik penting bisnis retail yang wajib Anda ketahui sebelum memilih bisnis. Bahkan, ketika bisnis sudah berjalan nantinya, Anda bisa melakukan perubahan penyesuaian untuk memastikan keberlangsungan bisnis Anda. Yang pertama yaitu bisnis retail menjual barang dalam jumlah satuan. Dalam menjual barang, bisnis retail melakukannya dalam jumlah satuan. Oleh karena itu, untuk memastikan bagaimana mempromosikan barang, untuk menarik peminat pembeli dengan cara mempromosikan barang pun harus bisa menjelaskan fitur dan juga keuntungan yang dimiliki produk tersebut. Entah itu secara panjang lebar atau secara singkat, padat, dan jelas. Yang kedua yaitu bisnis retail berhadapan langsung dengan konsumen. Sebagai akhir dari rantai persediaan barang, maka bisnis retail berhadapan dan berhubungan langsung dengan konsumen. Bisnis retail perlu memiliki sistem dan proses pembayaran produk yang tidak ribet, cepat, dan mudah. Terjun di dunia bisnis retail juga berarti perlu memahami pesaing harga pasar agar bisa memberikan harga terbaik bagi konsumen dan mendapatkan profit yang maksimal. Banyak bisnis retail yang memberikan layanan lebih dalam meraih konsumen, seperti menyediakan toko offline dan online konsultasi belanja, dan banyak hal ekstra lainnya. Yang terakhir yaitu bisnis retail memiliki berbagai jenis sesuai kebutuhan konsumen. Dengan karakteristik bisnis retail yang melayani konsumen dalam jumlah masif dan jarang melibatkan banyak produk di dalamnya, maka secara otomatis bisnis retail terbagi-bagi dalam berbagai jenis. Yang pertama itu ada toko serba atau toko serba ada. Disebut toko serba ada karena jenis bisnis retail ini menyediakan banyak kategori produk yang umumnya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari konsumen. Ada apa aja sih yang tersedia? Tentunya ada makanan segar, kebutuhan dapur dan juga kebutuhan kamar mandi serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Yang kedua yaitu toko khusus menjual satu jenis produk atau layanan saja. Selain toko serba ada juga toko yang hanya menjual satu jenis produk atau layanan saja. Meski kadang tidak terbatas pada satu merek saja, bisnis retail yang satu ini biasanya memilih kategori yang sempit namun fokus. Beberapa contohnya ada bengkel, toko obat, dan juga toko mainan. Yang terakhir yaitu pengecer non-toko. Kemajuan teknologi khusus dalam bidang komunikasi dan internet menghasilkan jenis bisnis retail yang baru harus berkembang setiap harinya, yaitu pengecer non-toko. Mereka yang terjun di dunia bisnis retail non-toko memanfaatkan email, website, dan juga aplikasi mobile hingga telepon untuk menjual produk secara eceran.